Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani radhiyallahu ta'ala anhu wa radha wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal magalatu tsaminah, magalah yang ke-8 dari bab thulathi. Kalau secara keseluruhan ini adalah magalah yang ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nama asli daripada Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman bin Sakhar. Banyak khilaf di antara ulama, tapi yang paling kuat menurut ulama nama asli dari Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhar. Annahu qala, beliau Abu Hurairah pernah menyampaikan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Thalathun munjiyat, ada 3 perkara yang bisa membuat kita selamat dari neraka. Wa thalathun muhlikat, ada 3 cara yang membuat kita justru terjerumus ke dalam neraka. Wa thalathun darajat, ada 3 perkara yang kalau kita amalkan akan menjadi anak tangga buat kita, yang semakin kita susuri akan membuat kita semakin tinggi nanti posisinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi berarti semakin dekat dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa thalathun kafarat, dan 3 hal yang kalau kita lakukan Allah akan berikan kepada kita ampunan. Allah akan berikan kepada kita tebusan atas segala dosa-dosanya kita. Baik. Kita kadang-kadang kalau mendengar pamflet misalkan atau media promosi yang digunakan seorang pebisnis kiat-kiat sukses menurut fulan misalnya, wah kadang-kadang bayar, hotelnya berbintang, fasilitas mewah, kalau kita tiru pasti sukses sebagaimana dia sukses. Kita datang, kita catat, oh mulai dari A sampai Z kita tiru, kiat-kiat sukses, kiat-kiat jadi orang kaya, kiat-kiat menjadi pebisnis, wah kita tiru mulai dari A sampai Z. Pertanyaannya, apakah mungkin dengan kita meniru, mengkopas daripada kiatnya mereka, kemudian kita akan sukses sebagaimana mereka sukses? Nggak bisa. Jalannya bisa kita tiru, tapi takdir rizki nggak bisa kita kopas. Takdir rizkinya nggak bisa kita tiru. Nah, tapi kalau kita meniru atau melaksanakan apa yang sudah dipesankan oleh Nabi SAW, nggak mungkin salah arah gitu. Pasti sukses. Subhanallah, gratis, nggak bayar. Nggak harus di hotel berbintang 5 misalnya, harus dengan fasilitas ini, enggak, gratis tapi sukses. Itu lebih penting daripada bayar dengan fasilitas tapi belum tentu sukses. Ada 3 hal yang membuat kita selamat dari neraka. Ada 3 hal yang membuat kita justru terjerumus dari neraka, sehingga dengan kita tahu kita bisa menghindarinya. Apa saja yang menjadi ranjau-ranjau yang kalau kita injak membuat kita terperosok dalam lubang neraka. Ada 3 hal yang kalau kita amalkan akan semakin tinggi derajat kita nanti ada di surga. Ada 3 hal kata Nabi yang kalau kita amalkan kita akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan, yaitu ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ammal munjiyatu fa khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Adapun perkara pertama dari 3 perkara yang bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka adalah rasa takut kepada Allah, baik dalam kesendirian kita atau dalam halayak ramai. Rasa takut, rasa takwa yang dalam keadaan apapun kita saat itu, di hadapan siapapun, bahkan kalau perlu ketika kita tidak berada dalam hadapan siapapun, tidak sedang dikontrol atau diawasi oleh siapapun, tidak sedang dipandang dengan mata manusia sekalipun, tetap dia punya rasa takwa, tetap dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, seorang sahabat, pernah meriwayatkan hadis dari Nabi apa? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada.
Mau dalam keadaan ramai atau dalam keadaan sepi, mau di depan manusia ataupun nggak ada siapa-siapa. Merupakan satu kewajiban buat kita untuk menjadi manusia yang bertakwa. Kalau kita mau jujur, sebetulnya nilai sesungguhnya kita di sisi Allah adalah ketika kita sendirian. Itu nilainya kita. Bukan ketika kita ada di hadapan manusia. Bukan ketika kita dipandang dengan mata manusia. Itu belum tentu menjadi nilainya kita di sisi Allah. Tapi nilai kita di sisi Allah adalah ketika kita sendiri. Yaitulah nilainya kita yang sesungguhnya di sisi Allah. Di depan manusia kita sholat khusyuk, di belakang gimana? Kalau khusyuk ya berarti memang ikhlas. Kata ulama, tanda orang itu ikhlas adalah amal di depan manusia dengan amal sendirinya sama. Tanda orang munafik, amalnya di depan manusia lebih daripada amalnya dia ketika dia sendirian. Kalau sama berarti mukhlis, kalau nggak sama berarti munafik. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan takut kepada manusia. Ketika kita dilihat oleh manusia, kita bisa lari, kita bisa sembunyi, kita bisa berbohong, kita bisa pakai topeng kepalsuan kita. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kita nggak bisa. Mata manusia, pengawasan manusia, kontrol dari manusia, ada yang namanya human error. Pakai CCTV, kadang-kadang CCTV-nya rusak. Tapi kalau pengawasan dan sistem kontrol dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada errornya sama sekali. Nggak mungkin luput. Kebaikan kita nggak mungkin luput, keburukan kita nggak mungkin luput. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya akan kita saksikan, amal baik kita, amal buruk kita, sebagaimana Allah menyaksikan amal baik kita dan amal buruknya kita. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Jangankan Allah, orang-orang yang beriman saja, kita aja, orang-orang tua kita, orang-orang soleh, guru-guru kita, ataupun Rasulullah SAW, itu menyaksikan fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Orang yang beriman menyaksikan amalnya kita. Orang tua kita apa nggak nyaksikan amalnya kita? Nyaksikan amalnya kita. Guru kita kalau sudah meninggal dunia apa nggak nyaksikan amalnya kita? Karena itu kalau kita sebagai anak atau sebagai santri, sebagai murid, ketika di hadapan orang tua kita bisa berbohong. Ketika hidup orang tua kita, ketika hidup guru kita, kita bisa sembunyi, kita bisa mengelak, kita bisa berdalih, kita bisa beralasan dengan berbagai macam ribuan alasan. Tapi ketika mereka sudah meninggal dunia, orang tua kita sudah meninggal, kemudian guru kita sudah meninggal dunia, mereka lebih tahu daripada tahunya mereka ketika hidupnya mereka. Ketika mereka sudah meninggal, mereka lebih tahu aslinya kita dibanding tahunya mereka tentang aslinya kita ketika mereka masih hidup. Kenapa? Udah nggak ada batasan lagi. Udah nggak ada batasan lagi. Jadi mereka tahu dengan detail bagaimana kita sesungguhnya. Itu orang-orang beriman. Itu Rasulullah SAW. Lantas bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya lebih-lebih Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian detail, bahkan lintasan batinnya kita pun Allah tahu. Apa yang terbersit dalam benaknya kita, baik itu baik, kebaikan, ketaatan, baik itu buruk, sama. Allah tahu. Allah tahu. Karena itu Al-Imam Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mudzakarah, beliau mengatakan, idza kunta ta'sillaha wa anta tara annahu yarak. Jika kamu bermaksiat kepada Allah, sementara ketika kamu maksiat kepada Allah, kamu yakin kalau Allah tahu. Kamu yakin kalau kamu dilihat, dipandang, diawasi, dikontrol oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa anta mustahinun binadharillah. Tapi tetap maksiat, nggak takut. Kita ini kadang-kadang kalau dikontrol CCTV aja udah salah tingkah. Dikontrol CCTV aja yang kalau punya niat buruk nggak jadi. Dikontrol sama Allah, dia yakin kalau dia sedang diawasi oleh Allah, tetap nekat. Itu berarti mustahinun binadharillah. Berarti itu orang sudah menganggap remeh pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngelanggar lampu merah, nggak bawa SIM, nggak pakai helm, spion nggak lengkap, sepeda modifikasi, kemudian knalpot brom. Ada polisi, tetap nekat kita. Pak, apa kabar Pak? Gimana kira-kira polisinya? Oh, menyak ini.
Oh kurang ajar, oh nantang, nggak pakai helm, spion nggak lengkap, sepeda modifikasi, warnanya sudah berubah, knalpotnya udah brong. Kemudian apa? Pak, apa kabar Pak? Langgar lampu merah. Oh sama, tahu kalau kapan dia maksiat dikontrol sama Allah, yakin dia. Ya berarti dia masih beriman, tapi kok tetap nekat, ya nganggep remeh. Nantang itu berarti namanya. Ngeremehkan dan menganggap sepele nabarnya Allah Subhanahu wa taala, pandangan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kunta ta'sihi wa anta tara annahu la yarak. Tapi kapan kamu bermaksiat kepada Allah sementara kamu beranggapan bahwa Allah enggak melihat kamu, fa anta kafir. Ya berarti kamu kafir. Oh, kapan saya maksiat Allah enggak melihat saya. Oh, kafir itu namanya. Fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'min. Allah berfirman dalam Al-Qur'an kalau Allah tahu perbuatan kita. Jangan apa yang sudah kita lakukan atau apa yang sedang kita lakukan, apa yang akan kita lakukan, bahkan apa yang akan terbersit dalam benaknya kita, dalam hatinya kita, Allah tahu. Ya alamu sirra wa akhfa. Allah itu mengetahui rahasianya kita. Rahasia itu apa maksudnya? Orang lain nggak tahu, yang tahu cuma saya dan Allah. Allah juga tahu. Apa yang kita rahasiakan, Allah tahu. Wa akhfa, bahkan yang lebih rahasia daripada rahasia Allah tahu. Apa yang lebih rahasia daripada rahasia? Bahkan kita pun nggak tahu, Allah tahu. Itu yang lebih rahasia daripada rahasia. Apa contohnya? Apa yang akan terjadi semenit kemudian, sejam kemudian, sehari kemudian, kita nggak tahu. Itu ma'akhfa minasir. Itu adalah sesuatu yang lebih rahasia daripada rahasia. Kita nggak tahu. Bahkan kita sendiri pun kita nggak tahu tentang apa perkara yang akan kita lakukan. Kita, bukan orang lain yang melakukan, kita yang melakukan. Kita nggak tahu, Allah tahu. Wah, kalau sudah begitu hebat pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada alasan buat kita untuk menganggap remeh dan sepele, menganggap kecil daripada kontrol, pengawasan dan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ada magam namanya ihsan. Ada magam namanya ihsan. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Islam itu syariat, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Iman itu ma'rifat. Iman kepada Allah. Ya kita akan mengaku iman, tapi tidak sebetulnya, tidak sepenuhnya kita ini mengaku iman kepada Allah. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab suci, iman kepada para anbiya, iman kepada hari kiamat, hari akhir, iman kepada takdir baik dan buruknya takdir adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ma'rifat. Ma'rifat. Loh, saya kan mukmin. Apakah setiap mukmin adalah arif billah? Ya enggak. Kenapa? Kita baru mengaku iman kepada Allah, belum merasakan manisnya iman kepada Allah dan kepada perkara-perkara yang wajib kita imani. Orang itu kalau iman, sholatnya khusyuk. Orang itu kalau iman, puasanya membuahkan ketakwaan. Orang itu kalau iman, sedekah pasti ikhlas. Orang itu kalau iman, kapan haji nggak ada tujuan lain kecuali adalah ibadah murni kepada Allah. Orang itu kalau iman, baca Al-Quran tadabbur, pelan-pelan, difahami maknanya, direnungi kandungannya. Itu iman. Lah kita kan enggak, baru Islam. Baru Islam. Yang penting sholat saya gugur kewajibannya. Yang penting puasa saya gugur kewajibannya. Yang penting. Ala kadarnya apa adanya, bukan iman. Kenapa? Wajar, karena kita ini nggak pernah merasakan manisnya iman. Makanya kita ini baru muslim, belum dikatakan mukmin. Setiap mukmin pasti muslim, tapi setiap muslim adalah mukmin. Setiap arif billah pasti mukmin, tapi tidak setiap mukmin adalah arif billah. Orang yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, siapa Tuhannya. Kemudian apa? Ada magam ihsan, hakikat. Anta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Ibadah kamu kepada Allah seolah-olah anta'budallaha ka'annaka tara, seolah-olah kamu menyaksikan Allah, melihat Allah. Kalau kamu nggak mampu, ketahuilah Allah yang menyaksikan kamu. Jadi magam ihsan itu ada 3. Ada yang sifatnya awam, semua kita juga punya. Apa itu? Ya pokoknya saya ibadah. Yang penting ibadah saya sah. Yang penting gugur kewajiban saya. Walaupun kadang-kadang ibadah semacam ini sifatnya formalitas.
Sifatnya formalitas, dilaksanakan dengan rasa malas, kemudian penuh dengan keterpaksaan. Ini magomnya awam, magomnya kita semuanya. Ada magom ihsan yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua disebut dengan magom musyahadah, ibadah dia kepada Allah seolah-olah dia menyaksikan Allah. Ini magom musyahadah. Ada magom yang lebih tinggi, apa? Magom muraqabah. Setiap dia melakukan sesuatu betul-betul menyelimuti hati dan sanubarinya bahwa Allah selalu mengontrol dia. Wah. Orang kalau sudah sampai magom muraqabah, maka tentu dia nggak akan pernah hidupnya maksiat walaupun sekali. Kenapa? Karena dia merasa selalu dikontrol, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam sebuah riwayat sebagian ulama mengatakan man raghaballaha fi khawatirihi asamahullahu fi jawarihih. Barang siapa yang selalu mengawasi Allah dalam setiap gerak-geriknya, gerak-geriknya. Artinya apa? Selalu merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan jaga anggota tubuhnya untuk bermaksiat. Untuk bermaksiat. Kita ini kalau teorinya ya, ini kan teori sebetulnya. Prakteknya nggak segampang itu. Teorinya kita ini kalau berhasil memposisikan diri kita, nggak kita buka dan tutup mata kita, nggak kita angkat tangan dan kaki kita, nggak kita buka telinga kita, nggak kita buka mulut kita, kecuali semuanya atas dasar kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti saat itu tidak langkah kaki kita kecuali menuju ketaatan, tidak kita angkat tangan kita kecuali untuk kebaikan, tidak kita buka mata kita, telinga kita, lisan kita kecuali untuk mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu sudah. Teorinya begitu. Hukum bakunya begitu. Tapi yang nggak segampang itu. Karena itu selalu kita memperbanyak doa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr itu memperbanyak zikir. Diriwayatkan beliau zikirnya itu sampai beliau mendapatkan futuh. Itu adalah Allahumma ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi, Allahu qaribun minni. Itu zikirnya, diulang-ulangnya sampai beliau mendapatkan futuh dari Allah. Apa futuh dari Allah? Terbuka mata batinnya, terbuka hatinya sehingga tersingkap. Setelah dibuka hijab dari Allah Subhanahu wa taala, segala ilmu zahir, ilmu batin, ilmu syariat, ma'rifat, hakikat beliau tahu, tinggal beliau jalani sampai dah. Sampai beliau akhirnya menjadi bukan hanya menjadi wasil, orang yang sampai kepada Allah, tapi juga musil, orang yang bisa menyampaikan orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa menyampaikan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi, Allahu qaribun minni. Diriwayatkan juga ada seorang ulama namanya Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi ini punya seorang paman namanya Muhammad bin Siwar, seorang ulama juga, orang yang soleh. Sekali waktu ketika Al-Imam Sahal masih kecil, pamannya Syekh Muhammad bin Siwar sedang qiyamul lail. Kemudian Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi keluar dari kamar. Setelah salam dari qiyamul lailnya, Al-Imam Muhammad bin Siwar bilang, Sahal, nanti balik ke kamar, tidur sana. Kalau kamu di sini, saya nggak bisa konsentrasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali waktu begitu. Sekali waktu yang lain, kalau sudah Al-Imam Sahal ini keluar, sementara Al-Imam Muhammad bin Siwar dalam keadaan qiyamul lail, Sahal, daripada kamu bangun tengah malam seperti ini nggak ibadah, mbok ya kamu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya aku bisa berzikir? Namanya anak kecil. Zikir yang bagaimana? Wahai paman, yang bisa aku baca di tengah malam seperti ini, baca 3 kali ya. Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi. Baca 3 kali, udah tidur. Besoknya bangun malam lagi juga begitu. Baca Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhiri. Terus sampai sekian lama, istiqomah tambah jadi 7 kali setiap malam kamu baca. Istiqomah tambah jadi 11, tambah
jadi 11 sampai fawaqa'a fi qalbi halawatan, sampai Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi merasa dari seringnya beliau berzikir Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhiri, aku mendapatkan rasa manis, aku mendapatkan buahnya daripada zikir tersebut. Falamma kana ba'da sanatin qala li ihfaz ma 'allamtuk wa dum 'alaih ila an tadkhul al-gabar. Kata pamannya Muhammad bin Siwar, Sahal, jaga dan hafalkan apa yang sudah aku ajarkan kepada kamu, ya, dan selalu amalkan secara istiqomah sampai kamu masuk ke dalam liang lahat, sampai kamu masuk ke dalam kuburnya kamu. Maka beliau Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi mengatakan apa? Fawajadtu la halawatan fi sirri. Ketika aku amalkan bertahun-tahun, aku merasakan manis, baik dalam keadaan ramai atau dalam keadaan kesendirianku. Dalam batinku aku merasakan merasa manis. Ini patut untuk kita baca. Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi, bisa ditambah Allah qaribun minni. Ya, Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar mendapatkan futuh dari itu. Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi juga mendapat manisnya iman dari itu. Nah, kalau kita ingin sama seperti mereka, sebagaimana mereka disampaikan oleh Allah, kita juga ingin disampaikan oleh Allah ke posisi itu, mendapatkan futuh, kemudian merasakan manisnya iman, baca. Ya, baca. Allahu nadhiri, Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi, Allahu qaribun minni. Naam. Sehingga dari sini timbul pertanyaan memang. Kalau Nabi kan maksum, kalau Nabi itu maksum, nggak mungkin maksiat itu, nggak mungkin, mustahil seorang Nabi, seorang Rasul itu maksiat, mustahil seorang Nabi, seorang Rasul itu berbuat dosa, melakukan pelanggaran, nggak mungkin. Nah, bagaimana dengan wali? Wali nggak dikatakan wali kecuali telah sempurna keimanannya. Betul-betul dia sampai kepada maqam muraqabah, merasa selalu dikontrol dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin si wali ini maksum sebagaimana maksumnya para anbiya? Nggak mungkin. Artinya apa? Ada kemungkinan para aulia itu berbuat dosa, ada kemungkinan. Tapi belum tentu terjadi kemaksiatan itu. Ada kemungkinan. Kalau nabi itu pasti selamat. Kalau wali itu belum tentu selamat, ada resiko, tapi resiko itu nggak terjadi, itu namanya wali. Sehingga ulama membahasakan mahfud. Para aulia itu bukan maksum. Kalau maksum itu memang dimustahilkan oleh Allah. Tapi kalau mahfud dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan maksiat. Dijaga tangannya, dijaga kakinya, dijaga matanya, telinganya, lisannya untuk berbuat maksiat. Nggak mungkin wali menjadi wali kecuali berkat ibadah sunnah. Ya. Orang itu kalau ibadah wajib, maka dia telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Tapi kalau dia lengkapi ibadah wajibnya dengan ibadah sunnah, maka aku cinta, kata Allah kepada orang tersebut. Kalau aku sudah cinta kepada seseorang, aku akan menjadi telinganya, aku akan menjadi matanya, aku akan menjadi lisannya, aku akan menjadi tangannya, aku akan menjadi kakinya. Maksudnya apa? Ya Allah jaga semuanya, sehingga dia mencapai maqam aulia, dia menjadi mahfudin, orang yang dijaga oleh Allah daripada segala macam bentuk perbuatan dosa, daripada segala macam perbuatan kemaksiatan. Selamat akhirnya. Al-Imam Al-Junaid pernah ditanya, apakah mungkin seorang arif billah itu zina? Apakah mungkin seorang wali yang mencapai maqam arif billah itu zina? Maka beliau mengatakan apa? Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Beliau menukil ayat Al-Qur'an, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Ya, kalau Allah takdirkan bisa. Contohnya seperti Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura karena naksir dengan seorang perempuan, gimana nasibnya? Bagaimana dengan Barseso? Apa penyebab utama Bal'am bin Ba'ura sampai mati su'ul khotimah? Barseso, seorang ulama luar biasa, mati su'ul khotimah, nggak lain kecuali karena dunia, nggak lain kecuali dunia, cinta kepada dunia. Nah, Allah itu kalau berkehendak mematikan
rasa manis yang didapatkan oleh ulama kapan dia ibadah. Ulama itu kalau ibadah manis. Allah kalau berkehendak untuk mencabut rasa manisnya seorang ulama dalam ibadahnya, Allah buat dia cinta kepada dunia. Habis sudah ilmunya. Yang ada tinggal rusum. Rusum itu cuma bentuk, tapi ibarat badan nggak ada nyawanya. Ibarat badan nggak ada nyawanya. Ibarat soto nggak ada dagingnya. Munyer. Ibarat ilmu kalau nggak ada manfaatnya, ya cuma bentuk, cuma penampilan aja, cuma titel aja, cuma panggilan dan sebutan saja, tapi nggak ada bekasnya sama sekali, nggak ada manfaatnya sama sekali. Waliyadzubillah min dzalik. Bal'am bin Ba'ura, apakah mungkin seorang arif billah itu menjadi pezina? Ya kalau Allah mau bisa, kalau Allah berkehendak terjadi itu. Nah, ini, tapi secara umum namanya para aulia itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ali bin Alwi Khaliq Ghazam. Al-Imam Ali bin Alwi Khaliq Ghazam. Itu beliau mengatakan ma'asad jarihatun min jawarihi. Mulai aku balik sampai sekarang setua ini tidak pernah satu anggota tubuhku pun pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Tidak pernah anggota tubuhku ini bermaksiat kepada Allah mulai dari aku balik sampai aku setua ini. Kenapa? Karena beliau mulai dari remaja sudah merasa selalu dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa remaja merasa dikontrol oleh Allah? Ya nggak ada lain kecuali pendidikan. Nggak ada lain kecuali tarbiyah dari orang tuanya. Ada ulama namanya Syekh Muhammad Al-Majdub. Itu ketika beliau sudah masuk usia baligh, ya, abahnya minta beliau untuk bawakan Al-Quran. Nak, coba bawa Al-Quran ke sini. Iya abah, diambil. Ini abah, nggak usah kamu aja yang pegang, cuman kamu taruh tangan kanan kamu di atasnya Al-Quran. Tangan kiri pegang Al-Quran, tangan kanan taruh di atas Al-Quran. Iya abah, tirukan abah apa yang abah sampaikan ya. Siap abah? Aku berjanji demi Allah, demi Al-Quran, aku selama sebulan tidak akan maksiat kepada Allah. Kalau kita kan mau didik anak seperti itu, kita kan mikir, kenapa? Lah aku dewi durung iso. Mikir. Taruh tangannya. Tirukan apa yang abah sampaikan. Aku janji demi Allah, demi Al-Quran, aku selama sebulan tidak akan maksiat kepada Allah. Mikir pertama. Tapi sebulan ini cepat, gak kerosok. Ya wis, janji. Udah sebulan. Bagaimana caranya Syekh Muhammad Al-Majdub ini menjaga anggota tubuhnya dari kemaksiatan. Datang bulan kedua disuruh ngambil Al-Quran lagi. Lu turun mari nih Pak. Bulan kedua disuruh janji lagi. Kalau kemarin sebulan sanggup, kenapa sebulan berikutnya saya nggak sanggup? Ya aja. Bismillah wis, janji. Bulan ketiga ambil Al-Quran lagi, suruh janji lagi. Kalau 2 bulan kemarin sanggup, ya ini tinggal sebulan toh. 2 bulan kemarin saya sanggup, berturut-turut nggak maksiat kepada Allah. Ini kan sebulan lagi, sebulan. Lama-lama, kalau sudah istiqomah kan eman ya. Ya, jenengan kalau sudah biasa tahajud, moro-moro kata tahajud kok dosa rasanya. Jenengan kalau sudah biasa setiap hari sholawat, misalkan 500 kali, sekali waktu karena sibuk, karena lupa, nggak sampai 500. Waduh, nyesel rasanya. Kok tinggal sholat, padahal baru tinggalkan sholawat itu. Bagaimana rasanya dengan orang yang tidak bermaksiat kepada Allah tahunan? Mosok nekat maksiat? Ada. Anti dengan kemaksiatan, yang tertarik dari tubuhnya itu adalah kepada ketaatan. Sehingga akhirnya Syekh Muhammad Al-Majdub ini tidak bergerak kecuali atas perintah daripada Rasulullah SAW. Setiap malam mimpi ketemu Nabi. Dalam riwayat yang lain bukan hanya mimpi, bahkan yagodo, memandang wajah Nabi SAW dalam keadaan terjaga. Man yarani fil manam fasayarani yagodo. Barang siapa, kata Nabi, yang memandang aku dalam tidurnya, dalam mimpinya, cepat atau lambat dia akan berjumpa denganku dalam keadaan terjaganya. Itu hadisnya hadis sahih. Jadi jangan pernah ada yang menafikan bahwa orang itu pernah mimpi ketemu Nabi ataupun pernah ketemu dengan Nabi dalam keadaan mata telanjang, dalam keadaan mata terbuka, dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur ataupun mimpi. Jangan pernah menafikan. Kenapa? Itu ucapan Nabi dan itu hadisnya sahih.
Kalau nggak pernah sampai jangan menafikan. Kalau nggak pernah sampai jangan menafikan. Saya ini dakwah 40 tahun, hidup dengan Al-Quran dan Sunnah, nggak pernah mimpi ketemu Nabi. Terus kalau inti nggak pernah, semuanya nggak pernah. Jadi kalau inti gagal, semuanya harus gagal begitu. Anak menteng-menteng belajar ini, anak nggak ranking 1 kok, mosok yang lain ranking 1 begitu. Ada anak kerja mati-matian, nggak suki-suki itu silane, nggak oleh suki. Nggak begitu. Kalau kamu dakwah, ngaku dakwah 40 tahun, berjuang, berjihad, membela Al-Quran dan Sunnah, 40 tahun nggak mimpi ketemu Nabi, terus yang lain nggak boleh mimpi ketemu Nabi. Sementara Nabi mengatakan apa? Itu ada imkan, ada kemungkinan. Orang mimpi ketemu aku, cepat atau lambat dia akan berjumpa dengan aku dalam keadaan terjaga. Kemudian jangan ditakwil ucapan Nabi ini apa? Oh itu kan nanti di akhirat dalam keadaan terjaga. Loh, kalau di akhirat nggak perlu mimpi. Yang nggak pernah mimpi juga bakal ketemu sama Nabi. Nanti ada di akhirat. Yang nggak pernah mimpi juga ketemu Nabi nanti di akhirat. Makanya belajar hadis. Jangan pakai akal, nuruti nafsu, nuruti ideologi yang salah, kemudian disampaikan hal-hal yang ilmiah dibantah dengan rasionya, dibantah dengan akal dan logikanya. Oh, itu kan nanti di akhirat. Mana dalilnya yang mengatakan bahwa fasayaroni ya gobah nanti di akhirat? Kalau di akhirat nggak perlu mimpi, yang nggak mimpi juga ketemu. Nabi itu menjelaskan di dunia minimal kata ulama ketika akhir umurnya. Minimal ketika akhir umurnya. Orang kalau pernah mimpi ketemu Nabi, cepat atau lambat dia akan ketemu sama Nabi dalam keadaan terjaga. Kapan itu cepat atau lambat? Paling lambat ketika akhir umurnya. Ketika akhir umurnya. Al-Habib Abdul Bari bin Syekh Ali Drus dalam kitabnya menceritakan ada seorang ulama namanya Al-Habib Ahmad Al-Kaf. Al-Habib Ahmad Al-Kaf ini singkat cerita meninggal dunia, ada keluarganya mimpi. Ditanya, gimana rasanya nazak? Gimana rasanya sakratul maut? Inna la sakratul maut la haq. Wah, sakratul maut ini hak, nyata, sakit memang. Hadirnya Rasulullah saat itu, sehingga setiap ada rasa sakit di kepalaku diusap dengan tangan Rasulullah, hilang sakit tadi itu. Ketika dadaku merasa sakit daripada sakitnya nazak, diusap oleh Rasulullah sakit sampai ujung jariku, sampai ujung jariku. Keselimur karena hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu man yarani fil manam fasayara ya ghadab. Orang yang ngomong enggak ada mimpi ketemu Nabi, dalam batinnya dia mimpi, kepingin mimpi sebetulnya ketemu Nabi. Cuman dia merasa gengsi untuk mengakui itu. Gengsi ketemu Nabi, gengsi kepingin mimpi ketemu Nabi, ya terhijab sudah. Mau baca sholawat sampai lidahnya pedot juga nggak bakal mimpi ketemu Nabi. Kenapa? Gengsi, ngakui saya juga kepingin sebetulnya. Saya juga kepingin. Man yarani fil manam fasayarani ya Allah. Sehingga Syekh Muhammad Al-Majdum ini tidak bergerak kecuali atas isyarah daripada Rasulullah SAW. Kenapa? Mulai balik diatur sama orang tuanya, janji pakai Al-Quran, sumpah Al-Quran sebulan nggak maksiat, 2 bulan nggak maksiat, 3 bulan nggak maksiat, setahun nggak maksiat, 2 tahun nggak maksiat, 3 tahun nggak maksiat. Sudah tumbuh berkembang bukan dengan kemaksiatan tapi dengan ketaatan. Naam. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas menceritakan bahwa Al-Imam Asy'arani itu berguru kepada Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini. Al-Imam Asy'arani punya guru namanya Al-Imam Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini, pengarang kitab Mughnil Muhtaj, syarah Minhajut Talibin, pengarang kitab Al-Ighna, syarah Abi Syuja'. Dikatakan selama aku berguru kepada Al-Imam Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini, aku tidak pernah menyaksikan guruku berbuat satu hal yang makruh. Bukan maksiat, makruh, nggak pernah. Aku tidak pernah memandang menyaksikan guruku Al-Imam Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini bukan 4 hari, 40 tahun, satu pun sekalipun beliau berbuat kemakruhan. Loh kok bisa ya? Gini loh, orang itu kalau cinta sama Allah, sesuatu yang dibenci sama Allah walaupun itu tidak berdampak kepada dosa, walaupun itu nggak ada resiko neraka, tapi selama itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah, dianggap adalah haram. Sebagian kitab mengatakan nggak mungkin wali jadi wali kecuali apa yang makruh dianggap haram, apa yang sunnah dianggap wajib. Itu kenapa? Yang sunnah dicinta sama Nabi, dicinta sama Allah. Yang makruh
dibenci sama Allah, dibenci sama Rasulullah. Yang sunnah dianggap wajib. Kenapa? Nabi senang, Allah senang. Yang makruh dianggap haram sudah. Kenapa? Allah benci, Rasulullah benci, dijauhi, dianggap haram sampai dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kan enggak, alah sunnah. Alah makruh. Lu katanya cinta sama Allah. Ayo, apa jawabannya kita? Kan cuma makruh, Ustaz. Lu katanya cinta sama Allah. Allah enggak seneng. Tapi kan makruh. Iya, tapi kan Allah enggak seneng. Lu tapi kan makruh, Ustaz. Iya, tapi Allah enggak seneng. Rasulullah. Tapi kan nggak dosa, Ustaz. Iya, cuman Rasulullah nggak seneng. Tapi kan nggak diancam. Iya, Rasulullah nggak seneng. Titik. Karena neraka surga sudah. Kamu ini ingin menjadi orang dicintai oleh Allah atau kepingin hanya sekedar selamat dari surga, selamat dari neraka? Poinnya kita ini kalau kita dicinta sama Allah, dicinta bicaranya. Jadi kita kan enggak. Poinnya surga neraka. Seolah-olah surga neraka lebih penting daripada cintanya Allah, cintanya Rasulullah. Nggak ada. Seandainya neraka itu nggak ada siksa, seandainya surga itu nggak ada nikmat, mungkin kita nggak tertarik dengan surga, mungkin kita nggak takut sama neraka, maksiat tok uripnya kita. Walaupun kapan kita taat membuahkan cinta Allah, cinta Rasulullah, kapan kita maksiat membuahkan kebencian, murka. Tapi neraka nggak ada siksa, surga nggak ada nikmat, mungkin tetap kita maksiat. Kita nggak pernah berpikir, loh tapi Allah nggak senang, tapi kan merokok kan azab. Loh ini sunnah loh ini, kalau kamu lakukan Allah senang, Nabi senang, sepercuma, surga ya kan nikmat kok. Mungkin gitu kita. Kenapa? Lawang neraka yang ada siksa, surga yang ada nikmat, kita anggap lebih penting daripada cintanya Allah, cinta. Nekat melakukan hal yang makruh itu berarti kita nekat untuk dibenci sama Allah, dibenci sama Rasul, walaupun nggak ada risiko dosa dan neraka. Tuh, nggak ada caranya wali jadi wali kecuali apa? Yang haram, yang makruh dianggap haram. Yang makruh dianggap haram. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Surabaya. Guru futuhnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Bahkan beliaulah yang mengeluarkan Al-Habib Abu Bakar dari khalwahnya selama 15 tahun dengan tirakat 3 hari 3 malam untuk minta isyarat istikharah kepada Allah untuk bagaimana caranya Al-Habib Abu Bakar Muhammad As-Segaf Al-Qutub mau keluar daripada khalwahnya. Akhirnya keluar Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Ini disebutkan dalam kitab Al-Fawaidul Durriyah karya Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Disebutkan di situ ada satu santri ketika belajar kepada Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Itu usia Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi sudah tua sebetulnya, sudah sepuh. Tapi cahaya dengan pencahayaan yang sedikit, iya, penerangan yang kecil, membaca Al-Quran, membaca kitab, belajar, ngajar, itu nggak pakai kacamata, nggak pakai apa, baca tenang gitu. Enggak yang bagaimana susah gitu, mercing lagi, enggak ada, tenang. Ditanya, hebat Habib ini ya, anak udah gak kuat ini, baca sedikit pusing ini gara-gara pencahayaan yang remeng-remeng. Tapi Habib ini kok hebat ya, tanya Habib, Masya Allah mata antum kuat ya. Gimana gak kuat? Selama 40 tahun terakhir mataku gak pernah aku arahkan untuk kemaksiatan. Mataku gak pernah aku arahkan kepada kemaksiatan. Orang itu kalau menjaga anggota tubuhnya daripada perkara yang dimurkai oleh Allah mulai dari kecil, maka ketika dia di usia tua, Allah jaga tubuhnya. Allah jaga tubuhnya. Karena itu dalam ayat Allah berfirman apa? Innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan mencabut nikmat yang Allah berikan kepada kita kecuali kalau kita maksiat Allah cabut. Ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim itu kembalikan ke tafsir. Itu bukan ayat untuk ayo kita kerja ya, yang semangat. Iya. Kejar cita-cita dunia Anda. Innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ma di situ apa? Dalam tafsir Jalan dikatakan apa? Nikmat. Allah tidak akan merubah nikmat yang sudah Allah titipkan kepada kita, mata.
yang jelas, kaki tangan yang kuat, pendengaran yang tajam, memori yang masih kuat dan seterusnya. Allah nggak akan cabut itu kecuali kalau kamu maksiat, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya matanya lemah, kaki tubuhnya lemah, kemudian akalnya udah nggak mampu lagi untuk baca, pusing, ngafal pun udah nggak sanggup, sudah ngafal. Kenapa? Allah cabut nikmat yang sudah Allah titipkan kepada mereka. Kenapa kok dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Maksiat. Coba nggak maksiat tetap Allah jaga, nggak Allah rubah keadaannya dia. Al-Imam Ahmad ibn al-Husain al-Asfahani, pengarang kitab Abi Suja. Ini panggilannya Ghadi Abi Suja, itu umurnya 160 tahun. Tapi seluruh anggota tubuhnya masih kuat, 160 tahun. Kuat. Berangkat ke masjid nggak pakai alat bantu. Kuat. Baca Al-Quran, ngajar, apapun kebiasaan, sama seperti anak muda. Ditanya apa sebabnya? Aku tidak pernah menyalahgunakan amanat yang sudah Allah titipkan kepada aku, sehingga Allah jaga dan Allah rawat amanat tersebut. Kartu cirinya orang yang beriman itu dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka orang-orang yang beruntung dari kalangan orang yang beriman itu adalah orang yang terhadap amanat-amanat Allah, titipan-titipan Allah yang Allah titipkan kepada mereka daripada segala nikmat, adalah orang yang betul-betul menjaga dan merawat. Adalah orang-orang yang betul-betul menjaga dan merawat. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang aku iman, jangan khianat sama Allah, jangan khianat sama Rasulullah, jangan khianat menyalahgunakan amanat yang sudah Allah titipkan kepada kamu daripada nikmat-nikmat. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu resikonya kalau kamu khianat terhadap amanat itu apa. Tuh, 160 tahun kuat masih fisiknya, usianya masih sudah tua, tadi membaca Al-Quran dan lain sebagainya dengan penerangan yang minim masih sanggup. Ini adalah buah daripada mujahadah, buah daripada mujahadahnya beliau-beliau. Karena itu magam muraqabah ini adalah satu keniscayaan buat kita untuk kita kejar bagaimana caranya dari sisa umur yang kita punya, yang mungkin sisa umur kita ini lebih pendek daripada umur yang sudah kita jalani atau yang sudah kita lewati. Naam. Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Umar bin Hafid pernah sekali waktu datang hallnya Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus Surabaya, Habib Neon, beberapa tahun silam. Al-Faqih hadir saat itu. Itu pernah menyampaikan orang Indonesia ahlu Jawa, orang Indonesia ini lebih berpotensi untuk cepat jadi wali daripada kami yang di Hadramut. Kenapa? Kalau kami di Hadramut untuk jadi wali harus dengan ibadah yang sungguh-sungguh, harus dengan ibadah, nggak bisa ngandalkan yang wajib tok, harus dengan ibadah sunnah. Udah begitu harus istiqomah, wah berat. Kalau kalian, kata beliau, nggak usah ngandalkan ibadah, satu aja, pokoknya jangan maksiat. Sehari nggak maksiat, walaupun anda cuma ibadah wajib, sunnahnya juga seadanya, bukan yang tahajud sekian rakaat, Al-Quran setiap hari khatam 3 kali, 3 hari khatam sekali misalnya, enggak. Ibadah standar, tapi antinya dengan kemaksiatan luar biasa. Anda akan meroket magamnya melebihi daripada kami yang ibadah ada di Hadramut. Kenapa di Hadramut nggak ada peluang bagi kami untuk menghindar dari kemaksiatan? Diskotik nggak ada, bioskop nggak ada, pub nggak ada, orang yang jual khamr nggak ada. Di sana orang rokokan sudah kemaksiat sudah, bajingan kelas kakap sudah, rokokan tok ada. Dan gimana? Yang lainnya. Nah kalau kita minum itu sudah dianggap biasa sudah. Minum itu sudah dianggap biasa. Beberapa hari yang lalu saya lihat di medsos. Ini menggambarkan zamannya kita. Saya lihat di medsos waktu itu. Jadi ceritanya ada 2 orang perempuan goncengan. Ada 2 orang perempuan goncengan kakak adik. Tiba-tiba ada seorang driver ojek online yang
memegang paha daripada seorang wanita tadi itu. Akhirnya yang di belakang ngambil HP direkam wajah daripada laki-laki tadi itu. Dikejar. Begitu detik pertama kelihatan pengejaran. Ya, kelihatan pengejaran. Sampai ketangkep, rame. Dimarahi habis-habisan ini laki-laki oleh perempuan tadi itu. Tahu-tahu orang geruduk. Kenapa mbak? Kenapa mbak? Ini loh, paha kakak saya di depan ini diraba-raba sama fulan, ya ditoel sama fulan. Aduh, tak pikir dia apa eno. Lu coba. Oh alah, cuma diraba tuh. Tak pikir siapa eno. Heboh lebay mbak. Lu coba. Coba anaknya dia. Coba putrinya dia. Coba saudaranya dia. Kenyataan, ya Allah, apa nunggu musibah datang kepada keluarganya kamu atau kepada dirimu baru kamu sadar bahwa kemaksiatan itu tetap maksiat walaupun terjadi kepada orang lain. Tuh, ini zamannya kita. Di zamannya kita ini kemaksiatan sudah dianggap lagi bukan kemaksiatan. Dosa cilik dianggap dosa cilik, jadi dosa gede. Gimana dosa besar dianggap bukan dosa juga? Itu zamannya kita sekarang. Itu zamannya kita sekarang. Amanatnya Allah saja dikhianati kok. Nikmatnya Allah dikhianati. Kita ini hidup di zaman yang kita bingung harus percaya sama siapa. Kita ini hidup di zaman di mana kita bingung harus percaya sama siapa. Kenapa? Amanatnya Allah dikhianati. Mata digunakan untuk apa? Telinga digunakan untuk apa? Semua daripada nikmat yang Allah amanatkan titipkan kepada dia nggak dijaga. Gimana kita mau percaya sama orang seperti ini coba? Dan rata-rata orang seperti ini. Rata-rata orang zaman sekarang seperti itu. Nah, karena itu nggak ada celah buat kita, nggak ada alasan buat kita untuk tidak mengejar ketinggalan. Ingat, kalau kita anti dengan kemaksiatan mulai sekarang, anti. Saya pernah menjumpai satu orang, fa insyaallah minas sholihin. Itu pernah sekali waktu nggak pernah pakai HP, apa istilahnya, HP smartphone. Sekali waktu ganti HP smartphone. Mungkin karena sumpek ngelihat kemaksiatan yang ada di HP tadi itu, dibanting. Saya cuma mikir kalau dikasihkan saya gitu, dibanting saya. Ya Allah. Nah kalau kita kan, waduh, eman deh. Enggak, dibanting, yor, sampai bingung semuanya. Udah, tinggalkan. Nggak tahu yang terjadi apa. Cuman husnudzonnya kita mungkin melihat sesuatu yang nggak pantas, kemudian wes gak. Padahal tujuannya adalah untuk, ya sama seperti orang baca koran gitu. Sama seperti orang baca koran, tujuannya untuk taat sebetulnya, kepingin tahu apa berita ini, berita itu, untuk update, untuk nggak ketinggalan informasi. Tapi ternyata ada madarat di situ yang besar, nggak berani. Lalu kita kan, insya Allah aman kan gitu ya. Selalu kita cari celah, alasan untuk bagaimana caranya kita tetap pakai HP dari itu. Mudah-mudahan Allah jadikan fasilitas apa yang kita punya buat kita semuanya. Allah jadikan manfaat buat kita semuanya. Media apapun yang kita punya, kendaraan kita, kemudian rumahnya kita, kemudian smartphone-nya kita, mudah-mudahan Allah jaga daripada kemaksiatan. Allah jaga lisan kita, tangan kita, mata kita, dan seluruh